Silakan sebelah sana. Silakan. Ya, ya. Ya, silakan diambil mic-nya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Dari awal pendeklarasian Anda sebagai calon Presiden Republik Indonesia, sudah banyak drama dan intrik yang terjadi. Misalnya saja pada 2017 lalu, Anda hadir sebagai antitesis dari incumbent waktu itu, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Sama seperti yang terjadi sekarang, Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir yang didukung oleh incumbent. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, sebagai antitesa, perubahan dan rencana apa yang Anda tawarkan untuk negara dan bangsa ke depannya, selain dari apa yang Anda kemukakan tadi? Kemudian yang kedua, tempo hari saya melihat Anda menekankan dan berpendapat mengenai keadilan sosial. Apa sebenarnya yang Anda coba tawarkan dengan kalimat tersebut? Dan mengapa tidak menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab? Kemudian yang ketiga, sektor kehutanan. Sektor kehutanan yang dulunya merupakan penyumbang devisa negara yang terbesar kedua setelah migas, dari tahun ke tahun mengalami degradasi dan deforestasi. Pertanyaan saya, apakah ada solusi konkret dari Anda mengenai masalah kehutanan ini, selain reboisasi, revitalisasi dan penghijauan yang saat ini bisa dilihat kurang berdampak signifikan? Kemudian yang keempat, Cukup ya. Cukup ya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Anies dijawab. Ya, Bung Fauzan, terima kasih atas pertanyaan Anda. Kalau boleh saya sampaikan, yang mau ditawarkan bukan antitesa, karena ini kita bukan dalam rangka antitesa kepada siapapun yang ada sebelumnya. Jadi kami melihat, cara pandang kami lihatnya begini, Pak. Indonesia merdeka tahun 45. Tujuan dari kemerdekaan itu adalah menjadikan adil dan makmur. Tiap 5 tahun sekali kita berhenti menengok. Kalau di dalam pengembaraan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kalau pernah ikut pencinta alam, dalam perjalanan menuju sebuah titik, setiap 1 jam berhenti, buka kompas, melakukan kalibrasi, apakah rute jalannya masih benar atau harus dikoreksi. Tiap 1 jam kita berhenti. Perjalanan bangsa tiap 5 tahun kita berhenti menengok. Jadi yang kami sampaikan adalah bukan menjawab apa yang kemarin dikerjakan, tapi menjawab, memastikan bahwa kita ke depan bisa meraih adil dan makmur seperti yang dilakukan. Dan ketika dikerjakan, ada yang sifatnya sintesa, ada yang sifatnya antitesa. Tapi itu kesimpulan pengamat. Bagi kita arahnya tetap ke depan. Itu ya. Kemudian kenapa fokusnya pada keadilan sosial? Begini sebenarnya. Tujuan kita merdeka pertama kali adalah untuk menghadirkan keadilan sosial. Itu tujuan pertamanya. Kenapa? Karena ketika kita di bawah kolonial nggak adil. Pemerintahnya Belanda, yang kaya negeri Belanda. Di sini juga di bawah mereka, tapi yang di sini nggak makmur, negeri Belandanya makmur. Nah, kemudian kita memilih untuk menggulung kolonialisme itu, dan tugas kita menggelar kesejahteraan dan keadilan. Jadi tujuan ultimate-nya itu. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diwujudkan dalam bentuk 5 sila. Tapi kalau kita baca pembukaan itu, ujungnya kalimat yang terpenting, bahwa itu semua dikerjakan untuk sebuah janji menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan pertama dan utama. Itu ya kira-kira konteksnya mengapa keadilan sosial itu penting. Nah, kita semua yang sudah dididik ini dapat ilmu dari mana-mana.
Saya dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah master, doktor di Amerika. Di sana ketemu dengan berbagai ideologi, termasuk ideologi ekonomi, termasuk ideologi sosiologi, termasuk ideologi politik. Nah, kecenderungannya ketika kita kembali ke Indonesia, kita menerapkan ideologi-ideologi itu di negeri ini. Menurut saya harusnya dibalik. Sudah saatnya kita merujuk kepada apa yang dirancang oleh para pendiri Republik sebagai ideologi kita, yang kita biasa sebut ideologi Pancasila itu. Wujudnya adalah kebijakan-kebijakan mencerminkan itu. Jangan kebijakan mencerminkan ilmu yang kita pelajari. Contohnya Pak, kita yang pada belajar sosiologi di Amerika, pulang ke sini bawa konsep minoritas mayoritas Pak. Indonesia tidak pernah punya konsep minoritas mayoritas. Pendiri Republik dalam perdebatan di BPUPKI tidak ada istilah minoritas mayoritas. Mereka menggunakan istilah golongan. Apa bedanya? Golongan tidak mengatakan ukuran. Minoritas mengatakan ukuran, mayoritas mengatakan ukuran. Golongan tidak katakan ukuran. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia terdiri dari berbagai golongan, maka di situ tidak ada implikasi ukuran. Tapi kalau kita mengatakan Indonesia terdiri dari minoritas dan mayoritas, maka di situ ada implikasi ukuran. Republik ini didirikan bukan untuk minoritas, bukan untuk mayoritas, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, golongannya apapun juga. Kira-kira ini mindset. Jadi kenapa saya katakan ini? Supaya kita kembali kepada perintah kesepakatan dari para pendiri negara yang di situ ada ideologinya. Dan kita-kita yang di kampus yang diekspos dengan ilmu macam-macam, itu harus kembali kepada arah ideologi pendiri bangsa kita. Deforestasi yang sudah luar biasa terjadi, kita harus lakukan reforestasi, tapi ini harus dilakukan dengan memperhitungkan kompensasi employment, kompensasi source of economic growth, sehingga kawasan yang semula dieksploitasi ketika dilakukan penghijauan kembali, maka perekonomian di tempat itu ada kompensasinya. Itu kira-kira. Makasih.